menunjukkan kelainan, secara sistem akan ada tandanya warnanya merah. Nah, ini adalah hasil daripada laboratory report. Kemudian untuk yang radiologi, kami juga sudah terintegrasi. Jadi dari hasil dari radiologi sendiri itu akan langsung masuk ke dalam sistem rumah sakit. Di sini kalau kita lihat ada tandanya seperti gambar ini, artinya fotonya sudah bisa dilihat. Jadi di Eko Hospital, pasien tidak perlu membawa film-film. Semua data radiologi ada di dalam komputer. Bahkan di dalam poli pun dokter bisa melihat hasil radiologinya. Jadi ini tampilannya kurang lebih seperti ini di dalam poli. Jadi dokter bisa melakukan pembesaran, kemudian melihat dari sisi-sisi kiri kanan. Ini adalah contoh hasil radiologinya. Ini juga contoh dari hasil radiologi. Dan ini adalah contoh daripada radiologi report yang bisa juga dilihat. Ini adalah hasil dari dokter di radiologi. Kemudian di samping dari itu semua, ini juga kita bisa lihat histori daripada tindakan-tindakan yang dilakukan. Kemudian juga obat-obatan yang diberikan kepada pasien. Semua terekam jelas dari tanggal dan jamnya dan pemberinya siapa saja. Kalau kita lihat di sini, ini juga adalah cakupan daripada electronic medical record ya. Jadi dalam satu kesatuan sehingga dokter bisa memilih dengan mudah, dengan cepat. Dia kalau mau lihat obat dia tinggal klik ini, dia kalau mau lihat hasil diagnosa seperti ini. Jadi mereka bisa langsung melakukan hal itu dengan cepat. Ini adalah contoh case note report. Dokter di Eko Hospital sudah tidak menulis lagi di kertas, tapi dia mengetik di komputer. Jadi diketik di komputer seperti ini. Pertanyaannya sekarang kadang-kadang kan kita bertanya ya, bagaimana mereka bisa mengetik secepat itu? Kadang-kadang kan dokter juga ngetiknya juga nggak cepat. Kami di Eko Hospital kami membantu, jadi kami sudah menyiapkan template-template hasil diskusi dengan dokter. Jadi dokter bisa lebih terbantu dengan template-template tersebut dan mereka tinggal isi angka-angkanya. Kemudian tidak hanya dokter yang melakukan entry di komputer, tapi juga perawat. Jadi perawat juga wajib menginput data. Jadi data pernafasan, data nadi, kemudian data suhu, sehingga kalau kita lihat ini ada grafiknya. Ini sangat berguna sekali pada saat dokter belum sempat naik ke ward untuk visit pasien. Jadi dari poli dia tinggal buka di electronic medical record, dia bisa lihat apabila grafik di sini menunjukkan sesuatu yang signifikan, maka bisa diambil tindakan dengan segera. Dan ini tentu saja sangat bermanfaat buat pasien. Nah, kita mungkin sering mendengar istilah CO ya. CO di sini bukan adalah sapi, tapi adalah computer on wheel. Jadi ini adalah yang kami juga terapkan di Eko Hospital. Jadi dokter bisa membawa komputer on wheel ini untuk menjelaskan kepada pasien di rawat inap. Jadi hasil daripada pemeriksaan lab, hasil daripada radiologi itu bisa dijelaskan langsung kepada pasien. Karena di sana di Eko Hospital kami sudah melakukan koneksi secara WiFi. Nah, beberapa keuntungan dari digunakannya electronic medical record tentu saja adalah keandalannya ya, jadi reliability. Kemudian itu juga menghindari kemungkinan salah baca. Jadi kalau tadi dokter katanya tidak bisa menulis indah, di sini dia mau harus mengetik. Jadi kita semua bisa baca. Kemudian lebih efisien dalam flow proses dan juga meningkatkan keselamatan pasien. Dari segi manajemen reporting itu juga lebih mudah. Dan juga kita menggunakan, kenapa saya sebutnya di sini less paper, bukan paperless? Karena memang penggunaan kertas di rumah sakit belum bisa dihilangkan 100%, karena masih banyak aturan-aturan dari kesehatan yang mengharuskan keterangan penyakit pasien itu harus tetap dicatat dan ditandatangani oleh dokter. Jadi kita di sini menggunakan istilah konsep less paper dan storage. Jadi kalau di Eko Hospital rekam medisnya tidak bisa dipakai buat tes alergi Pak, karena agak sedikit sepi. Kemudian ini yang kita terapkan untuk saya akan sedikit menjelaskan apa sih manfaat daripada komputerisasi sehubungan dengan akreditasi rumah sakit dan juga akreditasi internasional. Jadi Eko Hospital adalah rumah sakit ketiga dari 4 rumah sakit di Indonesia yang sudah mendapatkan GCI. Pada tahun 2000, kami berdiri tahun 2008 mulai beroperasi, 2009
mendapatkan sertifikat akreditasi nasional, kemudian 2010 mendapatkan akreditasi internasional. Salah satu manfaat dari penggunaan electronic medical record adalah e-hospital bisa mendapatkan akreditasi internasional dalam waktu tercepat. Bahkan kita juga boleh berbangga karena rumah sakit di Indonesia itu bisa menjadi salah satu yang tercepat se-Asia Pasifik dalam mencapai akreditasi GCI. Di sini benefitnya kalau kita lihat ya, jadi dengan GCI itu manfaatnya adalah kita memperoleh suatu keyakinan di mana kita bisa meningkatkan kualitas dari keselamatan pasien. Kemudian kalau Bapak Ibu nanti mungkin beberapa rumah sakit sedang dalam persiapan ke GCI, ini manfaat-manfaat yang bisa langsung dirasakan pada waktu implementasi komputerisasi. Jadi di sini salah satu penilaian daripada GCI adalah identifikasi pasien dengan tepat. Ya, ini kita bisa bantu dengan adanya komputerisasi tadi. Kemudian keamanan obat berisiko tinggi berbahaya. Ini bisa dilakukan dengan adanya tadi drug alert. Kemudian akses pelayanan dan kesinambungannya. Ini juga beberapa poin yang memang berhubungan langsung dengan penilaian GCI. Jadi kalau bisa lihat di papernya, ada beberapa poin yang saya highlight, di mana ini adalah poin-poin yang bisa membantu untuk mempercepat dalam pencapaian CARS dan juga GCI. Kemudian staff IT sendiri. Jadi bagaimana kompetensi untuk staff IT sendiri? Tentu kami menerapkan kriteria minimal untuk staff IT, yaitu ada standar lah, saya rasa sama. Kemudian ada pembagian area kerja yang jelas, hubungan yang baik dengan user, training dan juga untuk pengembangannya. Memang ada sedikit yang unik. Staff IT di rumah sakit dengan staff IT di kantor-kantor lain agak berbeda. Karena staff IT di rumah sakit 24 jam infonya harus on. Karena di hospital kami bergantung sekali terhadap sistem. Jadi staff IT juga harus siap untuk bisa membantu apabila ada kesulitan-kesulitan. Kami menerapkan 3 shift di sana, tapi tetap ada yang harus standby. Nah, ini adalah dua slide terakhir. Jadi yang terakhir ini adalah layanan daripada yang diterapkan di hospital. Kami bekerja sama dengan Mayo Clinic melakukan electronic medical consult. Jadi bisa melakukan konsultasi secara elektronik, video conference dengan dokter-dokter di Mayo Clinic, sehingga pasien yang tadinya berobat ke Mayo Clinic itu tidak perlu meninggalkan Indonesia, tapi bisa melakukan konsultasi di Eka Hospital. Jadi ini fasilitas dan ruangannya. Ini adalah slide terakhir. Saya akan tutup dengan mungkin suatu himbauan bagi teman-teman semua. Terus terang saya agak senang sih Pak. Tadi lihat beberapa paper di sebelah. Saya memang backgroundnya IT, tapi sekarang saya agak kesasar masuk ke rumah sakit. Ya, jadi terus terang kalau saya melihat perkembangan IT di rumah sakit itu, boleh bilang di Indonesia itu masih relatif belum terlalu maju kalau dibandingkan negara-negara lain di Singapura atau di Asia lainnya. Tapi saya percaya tadi setelah melihat teman-teman pada presentasi paper segala, sepertinya kita sudah mulai melakukan perbaikan-perbaikan, hingga diharapkan nanti kesehatan di Indonesia juga tidak kalah dengan rumah sakit lain. Mungkin saya tutup itu saja. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore.